Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, semakin sering saya belajar dari Go Healthy, saya semakin sadar stres itu benar-benar tidak bisa diremehkan dan disepelekan. Mungkin Anda juga sudah sering dengar, "Hey, jangan banyak pikiran, nanti kamu sakit." Faktanya, keduanya ternyata memang saling berhubungan. Apalagi kalau Anda sudah punya riwayat masalah kesehatan sebelumnya. Ibarat kaki Anda luka, terus main ke laut, sakit. Lukanya makin perih. Belum lagi, risiko lukanya jadi infeksi juga makin tinggi. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau sudah punya masalah kesehatan, terus dibiarkan stres terus-menerus, ya bisa meledak kapan saja. Kondisi ini diduga dialami oleh narasumber kita hari ini. Beliau punya masalah kolesterol sebelumnya. Tapi karena sering mengalami stres, detak jantung bisa tiba-tiba berdetak sangat cepat, dan ulu hatinya juga pernah terasa sakit. Sekali lagi, jangan pernah anggap remeh. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya barusan, Bang Boy Noya. Terima kasih ya Bang ya. Dan benar pemirsa, stres adalah salah satu pemicu komplikasi. Penting juga bagi Anda dan saya untuk selalu mawas diri, waspadanya tingkat tinggi, jangan percaya terlalu cepat mengenai informasi yang beredar begitu cepat di media sosial. Tentang kesehatan tentunya ya. Bukan jadi solusi, malah jadi komplikasi nanti. Yang jelas ada pertanggungjawabannya, dan Anda selalu simak adalah program kami Go Healthy yang membantu Anda sehat setiap hari. Saya Coki Sitohang, hari ini bersama Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes. Kami bertiga akan mendampingi seorang narasumber yang akan bercerita mengenai masalah kesehatannya. Bisa jadi masalah kesehatan beliau juga adalah apa yang Anda alami saat ini. Kita akan mulai dengan info sehat pasti berguna, bermanfaat untuk Anda. Nah, salah satu fakta yang akan dibahas oleh Mas Yohanes adalah mengenai ini pemirsa. Kolesterol tinggi picu batu empedu. Seberapa fatal, Mas Yo? Ya, jadi pemirsa, dari penelitian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa kasus batu empedu 80-90%-nya ini disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada hubungannya pemirsa, ketika Anda konsumsi makan makanan yang tinggi lemak gitu ya, ini akan dimetabolisme di hati menghasilkan kolesterol. Ketika kolesterol ini menumpuk, ini awalnya dibawa lewat darah, kemudian selanjutnya ini akan masuk ke hati kembali untuk diproduksi namanya cairan empedu. Cairan empedu ini normal memang diproduksi dari kolesterol, tetapi karena kolesterolnya menumpuk terus-menerus, maka cairan empedu ini akan lebih kental. Karena cairan empedu kental, maka ini akan terjadi endapan-endapan kristal di situ yang lama-kelamaan akan mengumpal menjadi batu. Jadi ibaratnya begini pemirsa,
kalau cairan empedu itu seperti air ya, kemudian Anda tambahkan gula. Kalau gulanya sedikit, maka ketika diaduk itu akan larut semuanya. Tetapi kalau gulanya banyak, maka sebagian larut, sebagian lagi mengendap. Itulah kenapa orang yang kolesterolnya tinggi ini bisa memicu resiko terjadinya batu empedu. Dan ketika terjadi batu empedu, pemirsa, ini ada gejala-gejala yang khas seperti mual, muntah ya, dan nyeri ulu hati, tetapi ini dirasakan lebih berat ketika Anda konsumsi makanan yang tinggi lemak. Nah, jadi harus diperhatikan nih pola makan Anda seperti apa. Ayo kurangi lemak-lemak sehingga kadar kolesterol Anda akan terkendali dan resiko terjadinya batu empedu dapat dihindari. Pemirsa, saya kenalkan kepada Anda, ini Ibu Yahera, narasumber kami. Salam sehat Ibu. Salam sehat, Ibu Mas. 59 tahun tapi terlihat cerah. Iya. Kumaha damang. Alhamdulillah saya Mas, ya. di Bandung. Tadi disampaikan Mas Yo tentang masalah batu empedu dipicu oleh kolesterol tinggi. Ibu pernah punya masalah yang mirip seperti penjelasan tadi? Iya, betul sekali. Saya seperti itu ya, mual gitu ya, sebah gitu, sampai nembus ke belakang gitu kan. Ya saya ke dokter, ini mah katanya dikasih obat mah aja terus, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu dokter menyarankan di USG gitu ya, belum main, ternyata ada batu. Tapi waktu itu masih kecil, lalu dikasih obat gitu. Tapi saya kan orangnya malas minum obat ya, nggak ini. Udah saya diemin aja gitu. Akhirnya minum apel, makan apel kayak segala macam katanya itu ya. Iya. Terus pas terakhir di USG lagi, ternyata batu empedu saya sudah banyak dan dokter bilang ini bahaya Bu, kalau misalnya keluar saluran itu bisa pecah kayak gitu. Bu Yahera, ada Mas Boy, ada Mas Yo di sini. Mumpung bisa ngobrol soal kesehatan, apa yang Ibu khawatirkan dari kondisi kesehatan Ibu saat ini? Silakan dikonsultasikan ke beliau berdua. Ini loh, saya itu sehabis ya operasi batu empedu itu, saya merasakan tubuh saya itu kok kayaknya makin menambah berat badan. Emang nambah berapa banyak Bu? Berapa kilo naiknya? Waktu itu 70 ya, tapi karena saya tulangnya besar, jadi 70 pun saya nggak gemuk gitu. Terus saya makan normal aja gitu ya. Karena setelah operasi batu empedu itu saya tuh gampang kenyang, nggak rakus itu nggak, gampang enak gitu udah. Yang saya khawatirkan tuh saya tuh kok ngantuk melulu. Ada masalah nggak dengan gula darah, kolesterol nih ya, kemudian dengan tensi, dengan asam urat? Setelah Ibu diangkat nih kantong empedunya. Gini, kalau asam urat saya terakhir tuh periksa 6. Asam urat 6, oke, masih normal. Terus gula normal, gitu ya. Kolesterol memang. Berapa kolesterol Ibu? Di atas 200? Iya, di atas 200. Tekanan darah? Tekanan darah normal. Saya itu tekanan darah antara 110 gitu ya. Ya segitu aja gitu. Jadi kalau kita bicara masalah tadi, kita bisa pemeriksaan ya. Kemudian saya mau tanya kualitas hidup Ibu nih. Tadi kan tidur oke lah, tidak ada masalah. Daya pikir, daya ingat, ada masalah nggak Bu? Untuk mengingat sesuatu aja, siapa ya lupa ya namanya ya, di mana ya. Nah itu tuh saya kadang sering terganggu itu. Jadi ada perubahan berbeda dengan daya ingat. Mengenai energinya gimana Bu? Untuk aktivitas sehari-hari, energi. Cepet capek karena gendut. Nah, hasil pemeriksaan nih Bu. Sebelum dilakukan pengambilan gambar Bu, kolesterol Ibu itu 219. Tinggi, Bu. Masih tinggi ya Bu ya, karena kan normalnya harus di bawah 200 ya. Kemudian asam uratnya ini diambang atas nih Bu, di 6 ya. 6 ya. Kalau bisa, kalau perempuan itu harus di bawah 6 Bu. Supaya kalau semuanya, dua-duanya ini terkendali, komplikasinya nggak terjadi Bu. Jadi Ibu harus merubah pola hidupnya, kemudian rutin cek ke dokter Bu, minum obat sesuai anjuran dokter supaya faktor resiko ini dapat terkendali gitu ya. Jadi dua tadi catatan penting ya, kolesterol sama overlap sedikit ya, melebihi batas, kemudian asam urat Ibu diambang di 6, perempuan harus di bawah 6. Bu Yahera,
Ibu yakin solusi itu masih ada? Ya pasti ada lah. Yang tepat loh. Sekarang Ibu datang ke Go Healthy, berarti hadiah pertama yang harus Ibu terima dari praktisi kesehatan adalah solusi atas masalah kesehatan Ibu. Siap? Siap, alhamdulillah. Silakan. Nah, Ibu Yahera dan pemirsa di rumah yang punya keluhan sama seperti Ibu Yahera, ayo mulai dari sekarang ubah pola hidup Anda. Pola makannya harus sehat, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, olahraganya harus teratur, stresnya harus dikendalikan dengan baik. Ya. Kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter dan tambahkan teknologi. Nah, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini lasernya akan menyinari dua pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris, di mana dengan menggunakan rutin ini nanti kolesterol, gula darah, asam uratnya dibantu untuk dikendalikan dengan cara ini kan memproduksi nitric oxide. Nitric oxide itu mengalir ke seluruh pembuluh darah. Nitric oxide bersama oksigen ini akan meningkatkan kerja kompor energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini mengambil gula darah, kolesterol dan asam urat diubah menjadi energi. Hasilnya kolesterol, gula darah, asam uratnya terkendali, energinya meningkat. Selain itu, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan, yang mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Jadi Ibu Yahera dan pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang prioritaskan kesehatan Anda di atas segalanya. Karena ketika kita punya badan yang sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus memikirkan, jangan-jangan saya akan terjadi komplikasi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang pola hidupnya harus diubah menjadi pola hidup yang sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai upaya untuk memprioritaskan kesehatan tubuh Anda. Jadi jangan tunggu nanti-nanti pemirsa, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Ya, dan untuk keluhan Bu Yahera ya, untuk Anda pemirsa yang punya keluhan yang hampir sama dengan Bu Yahera tadi, mudah ngantuk ya, ngantukan. Kemudian tadi lupa-lupa nih ya, naruh itu orang ini siapa gitu, lupa. Itu sebenarnya ada kaitannya dengan kualitas oksigen yang ada di kepala. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini ada extensionnya ke area rongga hidung. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan intranasal. Jadi digunakannya bersamaan pemirsa. Pada saat Anda menggunakan di pergelangan tangan kiri, ini juga ada extensionnya ke area rongga hidung, di mana pembuluh darah yang ada di rongga hidung ini berhubungan dengan seluruh pembuluh darah yang ada di kepala. Nah, tadi kalau masalah tidur, masalah daya ingat, ini sebenarnya dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung, maka kualitas oksigen, kualitas aliran darah di otak ini akan menjadi lebih baik. Dengan begitu, maka oksigenisasi di otak tercukupi sehingga tidurnya atau mudah tidurnya atau ngantukannya ini akan juga bisa berkurang. Kemudian untuk daya ingat, nah daya ingat ini akan ditingkatkan kembali. Ya, sekali lagi ini dengan sirkulasi darah, sirkulasi oksigen, nutrisi ke otak kita. Di samping itu yang tadi Ibu Yahera takutkan, stroke. Ini juga bisa mencegah terjadinya stroke ataupun mencegah terjadinya stroke berulang. Kemudian adanya gangguan keseimbangan atau vertigo, adanya nyeri kepala atau migrain, kemudian ada masalah sinusitis. Artinya semua organ yang ada di kepala kita, ya kalau dia punya sirkulasi darah dan kualitas darah yang baik, maka dia akan berfungsi dengan baik. Sehingga keluhan-keluhan yang ada di area kepala atau yang berpusat di kepala kita ini akan bisa teratasi dengan baik. Ya, jadi ini upaya Bu. Ya, jadi artinya kalau kemudian kita punya keluhan, punya sesuatu, kita memang harus take action, harus berupaya, jangan pasrah begitu saja. Dan juga jangan menunggu orang lain menyuruh kita, Bu. Ya, karena kalau mau sehat, diri kita sendiri yang harus mengupayakan itu. Ya, dan upaya yang bisa digunakan atau yang dilakukan oleh Bu Yahera adalah dengan penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan di rongga hidung mulai dari sekarang. Praktisi kesehatan kami tadi sudah menjelaskan, dan nama alatnya adalah AccuLaser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini. Dan sedang saya aktifkan sebenarnya. Saya sedang menggunakannya bahkan saat bekerja, Bu. Kenapa? Karena alat kesehatan ini memproduksi laser untuk bantu kualitas darah dan pembuluh darah kita bekerja optimal bagi tubuh. Mencegah terjadinya gula darah yang tinggi, mengendalikan juga tensi, kolesterol, asam urat. Dan ketika Anda menggunakan secara rutin, maka Anda dan saya punya kesempatan untuk
dapat menghindari tubuh ini dari masalah komplikasi yang berbahaya. Gagal ginjal, stroke, serangan jantung, itu kita tidak ingin terjadi pada hidup kita. Nah, pemirsa, ini waktunya bagi Anda untuk hubungi kami di nomor yang muncul di televisi Anda. Pakai juga fasilitas cicilannya, ada 12 bulan misalnya, bunganya 0% dari Bank BCA dan juga bank nasional lainnya, supaya Anda lebih cepat bisa mendapatkan AccuLaser. Kalau dihitung-hitung pemirsa ya, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Bisa dihitung. Sehingga masuk kepada kebutuhan Anda akan alat kesehatan ini. Untuk investasi bagi diri Anda yang tetap ingin produktif sampai usia berapapun. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini. Saya harap Anda tidak menunda untuk memiliki AccuLaser. Anda bisa datang ke Gogomall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Menikmati suasananya, menerima informasi dan edukasinya, dan mendapatkan AccuLaser di sana. Segera ya, pemirsa, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya, sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kadang-kadang kita butuh hal-hal yang sederhana untuk membuat tubuh kita lebih nyaman. Ini ada di Solusi Sehat. Mas Boy akan menjelaskan soal ini pemirsa. Cross body shoulder stretch untuk mengurangi nyeri. Kayak mana itu Mas Boy? Ya, jadi ini khususnya nyeri di daerah sekitar bahu dan pundak pemirsa. Jadi kalau Anda pemirsa punya masalah pada area bahu dan pundak, apakah terasa kaku, terasa pegal-pegal, linu, kemudian ada postur yang kemudian tidak simetris, ini biasanya ada masalah dengan bagian otot-otot di daerah bahu. Jadi tindakan ini atau cross body shoulder stretch ini sebenarnya adalah untuk merelaksasi, kemudian untuk mengurangi nyeri, mengurangi ketegangan, dan juga untuk memperlancar sirkulasi darah. Jadi gerakannya seperti ini pemirsa. Anda bisa dalam posisi berdiri maupun duduk. Kemudian angkat salah satu tangan Anda, misalnya ini saya angkat tangan sebelah kiri, kemudian silangkan ya ke arah sisi sebelah kanan. Ya, kemudian bantu dengan tangan yang satu lagi, dorong tarik ke arah dada. Ya, Anda lakukan ini dalam kondisi rileks ya, tahan sekitar 15 sampai 30 detik. Ya, Anda bernafas seperti biasa. Jangan kemudian Anda memaksakan untuk menarik ya. Anda lakukan ini dan kemudian badan Anda jangan ikut berbelok. Ya, jadi badan Anda tetap menghadap ke depan, kemudian tarik tangan ini. Dan Anda rasakan bagaimana otot-otot di sekitar bahu Anda mulai teregang, ya, dan ini akan membuat otot-otot menjadi lebih rileks. Nah, ini Anda lakukan juga pada sisi bahu yang sebelahnya lagi. Ya, Anda lakukan kiri, tarik, tahan, 15-30 detik. Ya, Anda bisa lakukan pada kedua bahu, kiri dan kanan sebanyak 3-5 kali. Nah, pada saat Anda melakukan gerakan tersebut, apabila dirasa nyeri yang sangat hebat, Anda segera hentikan. Dan Anda harus segera cari pertolongan. Kenapa ada nyeri yang sangat hebat yang dirasakan di daerah bahu Anda? Semoga solusi ini membantu buat Anda ya.
Wah, nyaman banget Mas Boy. Terima kasih udah mengingatkan. Kadang-kadang terlalu sibuk ya Bu, duduk, banyak waktu bekerja, jalan, tapi kita lupa berhenti sejenak untuk lakukan peregangan. Wah, Ibu olahraga di usia sekarang masih aktif? Dulu itu memang saya sering senam ya, waktu masih muda tuh, saya senam. Dan badan saya dulu kecil, nggak kayak gini. Sekarang udah gendut gini, berat, capek. Saya sering Mendingan tidur. ini, Bu, Ibu bukan hanya butuh motivasi dan semangat, Iya, tapi iya. Ibu butuh langkah awal. Saya harap Ibu mau berubah atas saran dari praktisi Pasti kesehatan. saya berubah. Saya pengen sehat. Ya, iya tuh Bu. Ibu tahu penyebabnya kenapa Ibu punya asam urat tadi ada di ambang batas. Kolesterol belum terkendali sampai hari ini. Boleh berbagi dengan kami pengalaman Ibu? Ya mungkin pola hidup saya juga kurang bagus ya. Olahraga mungkin ya boleh dikatakan sangat jarang gitu. Suka WA gitu ya, HP ya, lihat grup sampai jam 12 baru tidur gitu. Gitu aja. Kadang aduh ini setan dia bilang gitu. Itu butuh keberanian Mas Yo. Untuk menyatakan kepada barang yang kita cintai, setan. Butuh keberanian. Nah, faktor berikutnya Bu, stresnya bagaimana Bu? Ibu kendalikan dengan baik atau enggak nih? Stresnya Ya. semua itu kan kita berpasrah sama Allah ya. Saya punya masalah atau apa gitu ya, saya berserah diri aja. Dan karena saya di lingkungan seniman ya, jadi saya itu saya suka nyanyi, suka ketemu teman-teman. Itu merupakan suatu hiburan sebenarnya buat saya, buat obat gitu. Jadi istilahnya bisa masih terimbangi lah gitu ya. Ya. Kayak Berarti Ibu Yahera itu tipe orang yang gampang mengendalikan stresnya. Oh, iya. Tetapi kan di luar sana tipenya nggak seperti Ibu ya Bu ya, Iya. yang mungkin bisa mengendalikan stres. Nah ini teknologi laser ini punya sinar kuning Bu. Selain laser merah, sinar kuning ini fungsinya untuk happy light, bisa untuk membantu menurunkan stres kita Bu. Stresornya akan dikendalikan sehingga stresnya tidak menimbulkan penyakit kronis. Ya ditambah lagi teknologi laser ini yang digunakan sehari 2 kali, ini akan mempermudah kita untuk tidur karena pada malam hari akan distimulasi hormon melatonin, di mana ketika melatonin meningkat tidurnya akan lebih mudah dan berkualitas, dan pada pagi hari akan distimulasi hormon serotonin. Nah hormon ini berperan penting untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood kita. Jadi ini ada hubungannya stres dengan resiko penyakit kronis Bu. Semuanya bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser secara rutin. Jadi pemirsa jangan tunggu nanti-nanti. Mulai dari sekarang gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Sebagai wujud Anda memprioritaskan kesehatan tubuh Anda dan mencegah terjadinya komplikasi. Ya, jadi buat Anda wanita yang saat ini pramenopause, menopause maupun postmenopause ya, Anda perlu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser. Jadi kalau kita bicara masalah darah kental, ini akan berisiko untuk terjadinya bekuan darah yang kita sebut dengan trombus. Dan teknologi laser ini akan membantu untuk menguraikan darah-darah kental tadi dan mencegah jangan sampai kemudian terjadi pengentalan kembali. Dan ini dampaknya sangat signifikan. Kalau kemudian darah itu mengental, menyumbat di area kepala, terjadilah stroke. Kalau terjadi di jantung, serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal, masalah pada ginjal. Kualitas ginjal, fungsi ginjal akan menurun, dan ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup ibu. Jadi kalau ibu pengen lihat cucu-cucu ibu tumbuh besar, sehat, kemudian menikah, punya cicit begitu Bu, nah ibu harus manfaatkan teknologi laser ini untuk mencegah terjadi masalah pada darah dan pembuluh darah ibu. Ya, jadi pola hidup sehat tentunya harus Anda lakukan ya, mulai kapanpun ya. Kemudian berikutnya lengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Ibu, kita sudah hampir setengah jam nih ngobrol. Ibu terima informasi penting dari kami. Iya. Tapi mana yang paling nyangkut dan urgensi buat Ibu dari obrolan ini? Gini ya, kan saya senang sekali ya, banyak edukasi-edukasi yang selama ini saya masih ragu bagaimana Ya, gitu. ya.
ini saya dapatkan dari mas ini gitu ya, dan saya tertarik sekali dengan apa ya, laser ini ya. Iya, Nah, iya. itu rasanya pengen memiliki gitu, Harus, biar harus. biar sehat gitu ya. Jadi ini adalah apa ya namanya, selain kita olahraga, kita juga memakai ini laser ini, itu saya kira untuk mempercepat gitu ya prosesnya ya, kayak gitu kan. Jadi ada olahraga dan juga memakai aku laser ini. kayak Bagus, gitu. bagus. Ibu punya keinginan untuk Iya. menggunakan teknologi laser. Ibu sudah paham. Pemirsa, jangan hanya terjebak dalam obrolan, oh narasumber saya umurnya lansia. Oh teknologi laser pasti nanti kalau sudah tua. Justru kita anak-anak muda ini harus mulai mengantisipasi dan menjaga kesehatan sedini mungkin dengan alat kesehatan ini. Dan terima kasih Ibu untuk waktunya, penjelasan, sekaligus kerinduan hati Ibu untuk memiliki teknologi laser. Amin. Mas Boy, terima kasih. Sama-sama, Mas Yo, Dr. terima kasih. AccuLaser seperti yang saya pakai ini, di mana Ibu Yahera juga barusan beliau bilang bahwa saya perlu alat ini. Anak-anak saya juga perlu memilikinya. Anda bisa mendapatkannya di Gogomall. Anda bisa percaya pada Gogomall karena pelayanannya berskala internasional. Telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan juga meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall. Pemirsa mau telepon nomor yang muncul di layar? Boleh. Anda mau melakukan kunjungan langsung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra? Silahkan. Di Kota Tangerang ya pemirsa. Saya juga ingin ingatkan ada fasilitas cicilan hingga 12 bulan untuk memiliki alat ini. Dengan menggunakan fasilitas dari Bank BCA, bank nasional lainnya. Bunganya juga 0%. Semakin dihitung, ya. Kartu kredit? Oh ya bisa, kenapa tidak? Semua bentuk transaksi yang wajar itu Ibu, ketika Ibu lakukan lewat nomor telepon yang bisa dipercaya dan kunjungan langsung ke cafe showroom Gogomall, itu bisa dilakukan. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingin ajak Anda berhitung secara cermat tapi sederhana. Dihitung-hitung secara praktis, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya untuk investasi kesehatan ini. Bayangkan itu. Dan Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lama dan Anda bisa segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Terima kasih pemirsa. Anda sudah mendengarkan kami. Kami harap Anda segera take action. Ambil tindakan sekarang juga demi kesehatan Anda dan kesehatan keluarga Anda. Gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Go Healthy. Bye. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.